Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 semester 2. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 74 sampai dengan 75. Ayo kita menggali informasi. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita menggali informasi. Sebelum kegiatan menggali informasi, coba berikan ide kalian menentukan titik pusat suatu kertas yang berbentuk lingkaran. Oke, coba kita jawab dulu ya. Di sini kan semacam ada tantangan gitu ya. Bagaimana ya ide kalian menentukan titik pusat suatu kertas yang berbentuk lingkaran. Baik, coba kita buat sebuah lingkaran dulu. Jari-jarinya bebas. Jadi besar lingkarannya bebas. Maksudnya gitu ya, deh ya. Ambil jangka kalian, kemudian buat sebuah lingkaran. Gini ya. Bebas aja ukurannya, besar jangkanya ya, lebar jangkanya. Nah, pokoknya buat sebuah lingkaran seperti ini. Terus lingkarannya digunting aja, Dek. Ini ya, sudah Kak Sari gunting lingkarannya. Nah, sekarang kalau idenya Kak Sari untuk menentukan titik pusatnya, lingkaran itu kita tekuk aja kayak gini, Dek. Ditekuk ya, jadi dua kan. Kemudian nah, ini dipres aja kayak gitu. Terus ditekuk lagi aja, tapi dibuka dulu. Dibuka dulu, ditekuk lagi, tapi dengan tekukan yang berbeda dengan yang tadi. Supaya nanti ada bekas garisnya gitu. Nih, nah gini kan. Tuh. Kalau dibuka, nah ya terlihat ya di sini ada bekas tekukannya ya. Jadi kayak pertemuan dua garis gitu. Garis yang sebelah sini dengan garis yang sebelah sini. Itulah titik pusatnya. Oke, ini idenya Kak Sari loh ya. Kalau kamu punya ide lain untuk menentukan titik pusat sebuah lingkaran kayak gini, silahkan diajukan aja ya. Kalau idenya itu memang benar, ya udah berarti jawabannya benar. Kalau Kak Sari sih idenya seperti ini. Jadi digunting terus ditekuk jadi dua ya. Ditekuk satu kali, terus dibuka, kemudian ditekuk lagi, terus dibuka. Udah deh, dapet. Ini dia titik pusatnya ya. Sip. Nah, sekarang kita lanjut bacanya dulu. Pada kegiatan Ayo Kita Amati, kalian sudah mengamati tentang gambar sudut keliling dan sudut pusat yang menghadap busur sama. Yang menjadi permasalahan sekarang adalah 1. Berapakah ukuran sudut keliling jika sudut pusatnya diketahui? 2. Berapakah ukuran sudut pusat jika sudut kelilingnya diketahui? Untuk mengetahui hubungan tersebut, kalian perlu mencarinya. Salah satu cara untuk mencari tahu hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling yang menghadap busur sama adalah dengan kegiatan melipat-lipat kertas. Ikuti kegiatan berikut. Siap. Nomor 1, buatlah sketsa dua lingkaran dengan jari-jari sama, misal 5 cm. Lalu guntinglah dengan rapi. Oke. Untuk membuat sketsa lingkaran, sketsa itu maksudnya gambar ya Dek ya. Gambar lingkaran dengan jari-jari 5 cm, kita siapkan penggaris dan jangka. Jangkanya kita buka selebar 5 cm. 5 cm itu bagian tajamnya jangka ini taruh di angka 0. Kemudian pensilnya dibuka sampai ke angka 5. Nah, ini 5 cm. Jadi selebar ini nanti jari-jarinya ya. Nih, bagian tajamnya ini di angka 0. Kemudian bagian pensilnya di angka 5. Oke. Nah, sekarang siapkan kertas kosong. Terus digambar aja ya, kayak gini. Nah, di tengah-tengah gini ya. Oke, kita buat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kayak gitu. Ini jadinya ya, ini lingkaran dengan jari-jarinya adalah 5 cm. Nah, kalau udah jadi kayak gini, terus digunting ya. Kak Sari bantu, Kak Sari gunting sendiri dulu aja. Masalah ngegunting-gunting kan kalian tentu saja bisa ya. Pokoknya gunting melingkar di sini yang rapi. Jadinya seperti ini. Tada, sudah jadi ya. Jadinya sebuah lingkaran yang terbuat dari kertas. Oke, ini langkah ke-1 tadi. Tetapi kita disuruh membuatnya 2 sketsa. Kemudian yang digunting juga dua-duanya. Ya udah, Kak Sari juga udah bikin 2 dong. Ini ya, 1,
2. Oke, kalian juga bikin ya, 2. Dengan ukuran jari-jari yang sama. Oke, lanjut nomor 2. Di sini, lipatlah kedua lingkaran sehingga membentuk sudut pusat 90 derajat. Lalu, tandai 2 titik pada busur, ujung-ujung lipatan yang terbentuk. Misal titik A dan B. Oke, kita kerjakan dulu. Untuk langkah kedua ini, kita disuruh melipat kedua lingkaran tadi ya, sehingga membentuk sudut pusat 90 derajat. Caranya itu persis seperti yang Kak Sari tunjukkan di awal video tadi, Dek. Ini kita lipat dulu jadi 2. Kemudian, nah ini di garis aja gitu ya, biar mantep garisnya. Dilipat sekali lagi, nggak perlu dibuka ya. Setelah dilipat jadi 2 gini, dilipat sekali lagi. Gini jadinya. Jadinya kayak kipas gitu ya. Udah dilipat, ditekan aja deh, ditekan. Nah, supaya lipatannya sempurna. Kalau sudah, inilah sudut pusat 90 derajat. Ini nih dek, ini siku-siku nih, pasti 90 derajat. Kemudian yang harus ditandai 2 titik pada busur atau ujung-ujung lipatan yang terbentuk. Maksudnya yang di sini, ini kita tandain sebagai A, yang di sini sebagai B. Sudah kayak gitu. Ini kan tadi masih satu lingkaran ya, dua-duanya harus dibikin kayak gitu ya. Udah, satunya lagi sama, kita lipat dulu jadi 2. Oke, ditekan ya dek ya. Iya, biar rapi. Kemudian dilipat sekali lagi. Nah, dua-duanya kan disuruh bikin kayak gini tadi. Dilipat menjadi sudut pusatnya itu 90 derajat. Nah, dilipatnya yang benar-benar yang rapi ya, serapi mungkin. Nggak usah buru-buru. Oke, ditekan. Dah, kalau udah ditandain ini sudut pusatnya siku-siku itu artinya 90 derajat. Kemudian yang ini titik A dan yang di sini titik B. Udah ya, jadi 2 ya. Ini untuk langkah yang kedua. Nah, sekarang kita simpan dulu, kita baca langkah yang ketiga. Buka lipatan salah satu lingkaran hingga menjadi bentuk semula. Oke, lalu lipat kembali membentuk sudut keliling tertentu yang masing-masing kaki sudutnya melalui titik A dan B. Keterangan, misal kaki sudut 1 melalui titik A, maka kaki sudut lainnya melalui titik B. Kak Sari ajarin ya. Langkah ketiga itu maksudnya gini. Ini tadi kan kita punya 2 lipatan kertas. Nah, ambil salah satunya aja yang di sini ya. Kemudian dibuka. Oke. Nah, kalau dibuka kan ini A di sini titik pusatnya itu katakanlah hurufnya huruf O ya. Biasanya kalau titik pusat lingkaran itu selalu O. Yang ini nih titik pusatnya. Nah, A, O, B ini adalah sudut pusat, yaitu sebesar 90 derajat. Nah, kita disuruh membuat sudut keliling. Nah, sudut keliling tertentu yang kaki sudutnya itu melalui titik A dan B. Ku ajarin caranya gini. Ini titik sudut A. Oh, bukan, ini kaki ya. Nah, ini titik B. Oke, ini titik B, ini titik A, ini titik B. Kalau mau bikin sudut keliling, caranya kita kasih aja sebuah titik di atas sini deh. Boleh di mana aja. Sebelah sini boleh, sebelah sini boleh, sebelah sini boleh, agak sini juga boleh, terserah ya. Kak Sari milihnya yang di atas sini aja. Nah, ini kita kasih titik ya. Katakanlah kita kasih nama sebagai titik C. Kemudian ambil penggarismu. Hubungkan antara titik A dengan titik C kayak gini. Aku ajarin pelan-pelannya deh ya. Titik A dengan titik C ini dihubungkan dengan penggaris, terus dilipat. Nah, gini, dilipat. Lihat ya, dilipat. Penggarisnya dilepas dulu aja, permisi. Nah, lipatannya ditekan yang kuat. Oke. Nah, gini. Sekarang dibuka. Dah, terus lakukan hal yang sama dari titik B ke titik C. Pakai bantuan penggaris dulu. Nih, titik B kan, sana titik C-nya ya. Oke, gini. Dah, kalau udah kertasnya dilipat. Nah, gitu. Dilipat lurus sama penggarisnya. Kalau sudah boleh dilepas, lipatannya ditekan aja. Ditekan. Nah, gini. Sip. Terus dibuka lagi. Udah jadinya ini sudut kelilingnya yang di sebelah sini, Dek.
ya. Kalau mau digambar boleh. Untuk sudut pusatnya itu AOB. Ini kalau kita gambar pakai penggaris dan pensil ya. Nah, di sini ini adalah sudut pusat AOB yang besarnya berapa derajat tadi? 90 derajat. Oke. Kemudian satunya lagi ini adalah sudut keliling ACB. Jadi sudutnya itu yang di sebelah sini. Kita tarik garis juga boleh. Kayak gini ya. A ke C. Oke. Kemudian dari C ke B atau dari B ke C, sama aja. Nah, gini. Udah jadi ini sudut keliling yang dimau pada soal ya, pada langkah ketiga. Bisa ya? Nah, sekarang coba kita lanjut dulu untuk yang nomor 4. Bandingkan besar sudut keliling dengan sudut pusat yang telah kalian buat. Nah, kalau mau membandingkan sebenarnya paling gampang kita ukur aja sudut-sudutnya ini. Yang pertama sudut AOB ini berapa derajat? Kita sih udah tahu ini pasti 90 derajat karena ini kan dari awal tadi disuruh bikinnya 90 derajat. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang ini. ACB, sudut C ini berapa derajat? Kalau mau ngukur berapa derajatnya berarti pakai apa? Pakai busur derajat. Nih ya, siapkan busur derajat kalian. Terus diukur aja, letakkan pusat busurmu itu pada titik C, kayak gini. Nah, kemudian ini garis CA ini harus lurus dengan garis yang ada angka nolnya di busur ya. Jadi nggak boleh begini, nggak boleh juga begini. Benar-benar harus lurus, harus berhimpit. Nah, sekarang kalau udah berhimpit, tinggal dibaca. Garis yang sebelah sini nih menunjuk ke arah angka berapa? Nih, nolnya itu kan yang warna merah. Berarti kita lihat angkanya juga yang warna merah. Ternyata garisnya ini menunjuk ke angka di antara 40 dan 50. Bener ya, Dek ya? Ini 0, 10, 20, 30, 40, 50. Nah, dia di antara 40 dan 50. Berarti berapa? 45. Jadi, sudut keliling yang di sini besarnya adalah 45 derajat. Dah jadi ya. Ini tadi langkah-langkah nomor 1 sampai dengan nomor 4. Beres ya. Nah, kalau ada di antara kalian yang bertanya, terus fungsinya kertas yang satu lagi buat apa, Kak? Barangkali ini tuh untuk membandingkan juga. Misalnya kayak gini nih, Dek ya. Ini tadi kan ukuran sudut pusatnya sama ya, 90 derajat. Terus kalau ini kertas yang sudah kita buat sudut kelilingnya tadi, kita lipat kayak gini. Kak Sari ngelipatnya di posisi terbalik ya, mengikuti garis pensilnya tadi. Nah, tadi kan awalnya tuh kita ngelipatnya ke dalam gini ya. Nah, sekarang dilipat ke luar kayak gini. Paham ya, Dek ya? Terus bentar, Kak Sari lipat dulu yang rapi sesuai garisnya. Oke. Nah, ini masih ada sisa lipatan, disembunyikan aja sisa lingkarannya tadi. Disembunyikan aja boleh. Nah, gini jadinya ya. Kalau kita mau membandingkannya tanpa menggunakan busur, barangkali ini fungsinya. Jadi, yang sudut keliling ini kalau kita tempelkan pada sudut pusatnya, nih ya. Segini kan? Ya, kita tempelkan ya. Terus misalnya nih kita garis. Nah, tipis aja garisnya. Mana sih? Nah, ini dia. Oke. Ini besarnya kan jadinya yang sebelah sini 45 derajat juga ngikutin ini. Terus ditempel lagi satu lagi ke sebelah sini ya. Ternyata pas juga ya. Tuh, pas. Jadi yang sebelah sini juga 45 derajat. Ini 45 derajat, ini 45 derajat. Kalau digabung jadinya 90 derajat. Artinya apa? Sudut pusatnya itu pasti lebih besar daripada sudut kelilingnya. Besarnya seberapa? Besarnya 2 kali lipatnya. Jadi ini ada 2 sudut keliling, kalau dijumlahkan jadinya sudut pusat ya. Atau kalau dikali 2 jadinya sudut pusat. Kan 45 derajat, kalau dikali 2, karena ada 2 nih ya, hasilnya adalah 90 derajat. Barangkali itu fungsinya. Tetapi kalau guru kalian tidak memaksa harus menggunakan 2 buah lingkaran ya, menggunakan 1 buah lingkaran ini tadi saja sudah cukup kok ya.
Sudah cukup kan ya? Ini sudut pusatnya ada yaitu AOB sebesar 90 derajat. Dan kita juga sudah buat sudut kelilingnya yaitu ACB. Ternyata setelah diukur pakai busur derajat, besarnya adalah 45 derajat. Atau 90 derajat dibagi 2. Jadinya 45 derajat. Kalau dibalik, 45 derajat kali 2 jadinya 90 derajat. Pokoknya sudut pusat itu yang titiknya melalui pusat lingkaran ini pasti 2 kali lebih besar daripada sudut kelilingnya. Oke, paham ya? Itu tadi langkah 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada langkah berikutnya, langkah 5. Lakukan kembali langkah 1 sampai 4 untuk 3 sudut pusat berbeda. Jadi kita bikin lagi ya, mulai dari langkah 1, 2, 3, 4, tetapi sekarang sudut pusatnya harus berbeda. Berbeda gimana? Kalau yang tadi sudut pusat kita adalah 90 derajat. Nah, kita sekarang bikin sudut pusat yang besarnya lain. Jangan 90 derajat lagi. Terus bikin lagi sudut kelilingnya. Ya, tenang aja, Kak Sari bantu. Caranya tentu saja siapkan lagi kertas berbentuk lingkaran, Dek. Ini Kak Sari tadi sudah bikin ya kertas berbentuk lingkarannya, aku bikin 4 lagi ini. Nah, sekarang tinggal digunting-gunting aja. Sebentar ya. Oke, Kak Sari sudah siapkan sebuah kertas lagi. Nah, kita mulai dari langkah ke-1 lagi ya. Buatlah sketsa 2 lingkaran dengan jari-jari sama, misal 5 cm, lalu guntinglah dengan rapi. Oke, Kak Sari udah siap. Siapnya juga 2 buah lingkaran dong. Tuh, kan sesuai dengan langkah 1. Masalah nanti berguna atau enggak apa-apa, yang penting kita siapkan. Langkah kedua, lipatlah kedua lingkaran sehingga membentuk sudut pusat. Nah, sekarang kita ganti, jangan 90 derajat lagi. Katakanlah menjadi 45 derajat. Ini bebas loh sebetulnya ya. Mau kalian tentukan sudut pusatnya berapa, bebas. Kalau ngikutin Kak Sari, yang kedua ini Kak Sari akan praktek untuk sudut pusatnya 45 derajat. Oke, lalu tandai 2 titik pada busur ujung-ujung lipatan yang terbentuk. Misal titik A dan B. Siap. Nih, caranya aku ajarin ya. Kan kita disuruh melipat, pokoknya nanti membentuk sudut pusat itu 45 derajat. Langkah pertama, lipat lingkaran kita jadi 2. Oke, ditekan. Sudah ya, Dek ya. Kemudian buka, dilipat lagi sekali lagi. Nah, gini, jadi 2 juga lingkarannya. Oke, ditekan. Nah, ya. Kalau sudah dibuka sekali lagi. Nah, ini kalau kamu lihat, Dek, di sini membentuk sudutnya itu masih 90 derajat. Kita kan butuhnya 45 kali ini. Caranya diputar kayak gini aja. Yang belum ada garis ini kita lipat, Dek. Kita lipat. Pokoknya lingkarannya dilipat jadi 2. Pasti rapi kok, karena kan dia berbentuk lingkaran ya. Dilipat jadi 2 gini, terus ditekan. Nah, coba sekarang dibuka. Oke, ini dia. Nih ya. Yang baru ini coba ya. Kak Sari nekannya kayak kurang kuat tadi. Sebentar, aku ulang. Oke, udah. Sebelah sini juga deh. Nah, udah ya. Kita buka. Oke. Nah, ini dia. Garis yang baru terbentuk ini yang kita pakai. Tapi ini kelihatannya kayaknya nih kalau Kak Sari gambar tipis pakai penggaris ya, Dek ya. Nih di sini. Kayaknya besar juringnya nggak sama. Jadi gimana dong? Nggak apa-apa. Ini kan percobaan, jadi kita sesuaikan aja. Nah, yang sebelah sini kita pakai yang juring ini, yang Kak Sari barusan buat ini ya, Dek ya. Ini besarnya berapa sih? Coba Kak Sari ukur. Kayaknya bukan 45. Jreng. Ternyata besarnya adalah ya ini 35 derajat ya. Ini dek 0, 10, 20, 30, 40 kan. Tapi garis punya kita ini ada di antara 30 dan 40. Jadi berapa? 35 derajat. Ya udah, nggak apa-apa. Kita sesuaikan aja. Ini berarti sudut pusatnya 35 derajat. Biarin. Maka yang di sini kita ganti aja. Kan ini tadi nggak ada salah, nggak ada benar. Namanya juga praktek ya. Praktek melipat kertas. Nah, ini awalnya kan kita rencana mau bikin yang 45 derajat. Ternyata setelah dilipat-lipat
terbentuknya 35 derajat. Karena apa? Karena besar yang sebelah sini ini lebih daripada besar juring yang satunya lagi. Ya wis, nggak masalah, kita pakai yang 35 derajat. Toh guru kita juga kan nggak harus yang 45 loh ya. Enggak, oke. Jadi kita pakai yang 35 derajat ya sudut pusatnya. Sini dikasih titik A, yang ini dikasih sebagai titik B. Gitu kan tadi langkah kedua ya. Sudah ya. Sekarang langkah ketiga, buka lipatan salah satu lingkaran hingga menjadi bentuk semula. Lalu lipat kembali membentuk sudut keliling tertentu yang masing-masing kaki sudutnya melalui titik A dan B. Keterangan, misal kaki sudut satu melalui titik A, maka kaki sudut lainnya melalui titik B. Sudahlah, kita tetap pakai satu kertas lingkaran ini aja ya Dek ya. Nah, sekarang kita mau bikin sudut keliling. Caranya sama, dari titik A dan titik B ini tadi kita hubungkan dengan satu titik di sana, di atas. Boleh di sebelah sini, boleh sebelah sini, boleh sebelah sini, bebas ya. Beneran bebas loh, bebas. Misalnya nih ekstrimnya, Kak Sari bikin titik satunya lagi di sini. Nih ya, ini kita kasih nama sebagai titik C. Yang ini nih, yang kecil mungil. Nah, sekarang ambil penggarismu. Seperti tadi caranya bikinnya ya. Nih, hubungkan titik A dengan titik C. Kayak gitu. Nah, terus mau digaris dulu boleh, digaris dulu, terus dilipat. Kalau ngelipatnya sih memang biar enak, penggarisnya jangan dicabut dulu, jadi dia kayak jadi pembatas gitu. Nah, ini dilipat aja. Tuh. Kan memang disuruh ngelipat ya. Kalau udah ada lipatannya baru penggarisnya diangkat, boleh terus ditekan. Nah, gini. Udah jadi lipatannya. Tuh, ya Dek ya. Dari titik A ke titik C, dikoreksi dikit-dikit boleh. Sip, coba. Nah, sudah ya. Jadi ya lipatannya ya, dari titik A ke titik C. Nah, sekarang lakukan lagi dari titik B ke titik C. Harus dari titik B ke titik C sekarang. Nih, kalau mau dilipat, nah gini. Ya, oke. Boleh penggarisnya sekarang dibuka. Nah, terus ditekan. Oke, bismillah, mudah-mudahan rapi. Oke, sudah lumayan rapi ya. Terus kalau mau ditebelin garisnya sih boleh aja sih, nggak ada salahnya. Nah, gini, satunya lagi. Oke. Tuh, kalau ngegarisnya dari kanan suka error, harus dari kiri. Nah, gini. Nah, oke ya. Errornya nih tadi ku hapus dulu aja. Nih sambil nungguin Kak Sari ngehapus, buat kamu yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu ya Dek ya. Kak Sari ucapkan terima kasih banyak. Oke, ditebelin. Makanya ini Kak Sari kalau praktek-praktek kayak gini, mengerjakan matematika apapun ya, sukanya pakai pensil. Karena bisa dikoreksi kalau ada yang salah. Udah ya. Jadi sudut pusatnya adalah A, O, di sini kasih huruf O, A, O, B sebesar 35 derajat. Nah, sekarang sudut kelilingnya adalah A, C, B. Kira-kira ini berapa derajat? Pastikan nanti kita disuruh ngitung ya, disuruh membandingkan besarnya ya. Ya udah sekalian aja, mumpung masih kelihatan di video kamu ini, Kak Sari akan ukur besar sudut itu. Kira-kira berapa ya? Letakkan busur derajat, taruh di titik C. Nah, kemudian luruskan dengan garis yang ada angka nolnya di sini ya. Tuh ya, 0 ya. Nggak boleh geser gini, nggak boleh geser gitu. Pokoknya harus berhimpit. Dah. Kalau udah berhimpit, sekarang tinggal dibaca. Ngebacanya bentar nih, ngebacanya nolnya itu kan yang warna merah, berarti kita lihat angka yang warna merah juga. Ini kan garis yang di sini ya, dilurusin ya. Nah, ini 0, 10, ini 20, tapi dia nggak sampai 20 loh, tapi juga lebih dari 15. Kan di antara 10 dan 20 itu 15. Nah, dia lebih dari 15. Lebihnya berapa nih? Ini 15-nya yang paling panjang nih, terus ini 16, ini 17, ini 18. Nah, garisnya itu berada di antara 17 dan 18. Berarti berapa dong? 17,5 atau nulisnya 17,5.
derajat. Oke. Jadi, ketika sudut kelilingnya 35 derajat, ternyata sudut pusatnya adalah 17,5 derajat. Kalau kita selidiki, 35 derajat bagi 2 berapa? 17,5 derajat. Atau kalau dibalik, 17,5 derajat kali 2 berapa? 35 derajat ya. Jadi hubungannya persis kayak tadi pada praktek yang pertama kita. Nih, kalau sudut pusatnya 90 derajat, ternyata sudut kelilingnya langsung aja dibagi 2. 90 bagi 2, 45. Atau kalau dibalik, sudut kelilingnya 45 derajat, sudut pusatnya berapa? Kali aja 2. 45 kali 2 adalah 90. Semuanya satuannya derajat. Ya, jadi kita sudah bikin 2. Sifatnya ternyata seperti itu, tinggal dikali 2 atau dibagi 2 aja. Selalu yang lebih besar adalah sudut pusatnya. Jadi yang sebelah sini lebih besar, yang sebelah sini lebih ramping ya. Ini juga kan kayak gitu ya tadi ya. Yang sudut pusat lebih besar daripada yang sudut keliling. Oke, udah ya, terjawab. Nih langkah ketiga beres. Terus langkah keempat, bandingkan besar sudut keliling dengan sudut pusat yang telah kalian buat. Ya udah, kita tadi barusan kan udah ngebandingin. Kak Sari kan sudah langsung mengukur sudutnya ya. Udah kita bandingkan. Ternyata sudut pusat itu besarnya 2 kali dari sudut kelilingnya. Kan udah kita bandingkan ya. Atau sudut keliling adalah setengahnya dari sudut pusat. Oke? Terjawab. Ini untuk yang sudut pusatnya 35 derajat. Terus kita ketemu lagi langkah 5. Lakukan kembali langkah 1 sampai 4 untuk 3 sudut pusat berbeda. Ya udah, berarti kita kembali ke langkah 1, tapi sekarang diganti lagi. Jangan 90 dan 35. 90 tadi udah kita kerjakan, 35 agak minggir di sini tadi juga udah kita kerjakan. Nah, sekarang kita mau bikin sudut pusat yang satu lagi. Kira-kira berapa ya? Pokoknya siapkan dulu aja kertas lingkarannya. Ini deh kertas lingkarannya, Kak Sari udah siapkan lagi. Nah, kali ini Kak Sari nggak mau nulis duluan deh. Biarin aja nanti terbentuknya sudut berapa derajat gitu ya. Pokoknya sekarang kita lipat dulu aja. Lipat dulu jadi 2. Oke, kemudian lipatannya ditekan. Nah, sekarang Kak Sari mau ngelipatnya lagi tapi gini. Harapannya Kak Sari itu nanti jadinya sudut 60 derajat. Nah, itu harapan sih, ekspektasinya kayak gitu. Nanti realitanya beneran jadi 60 derajat atau enggak ya kita ukur aja. Nih ya, kalau dilipat kayak gini, terus dilipat lagi satu kayak gini, harapannya jadinya 60 derajat. Apakah benar terjadi? Ya udah kita lihat, buka ya. Nah gini, coba ya, ini kan pusatnya. Terus di sini kita garis dulu aja, boleh bekas lipatannya, atau yang tebel yang ini aja nih, enak nih ya. Nah ini kita garis satu, ke sini juga nih satu. Ini udah ada bekas lipatan yang agak tebal. Oke, nah Kak Sari pakai sudut pusatnya yang ini O, di sini A, di sini titiknya yang B. Nah sekarang kita lihat dulu ini berapa derajat, bener nggak 60? Harapannya Kak Sari tadi 60 kan ya, jeng jeng jeng. Berapa ternyata? Ternyata kejadiannya enggak 60 deh. Tuh lihat ya. Ini kan, ini 0, 10, 20, 30, 40, 50. Ini 60-nya. Dia tapi enggak nyampe 60 tuh. Tuh garisnya cuman di sini ya. Tapi sudah lebih dari 55. Berarti ini berapa sih? 55, 56, 57, 58 deh. 58 derajat. Nih sudah hampir 58 atau 57,5. Ya udah kita genapin aja 58 derajat ya. Caranya ini Kak Sari geser dikit aja. Gini ya. Kalau digeser dikit tadi garisnya itu Kak Sari tebelin. Jadi yang Kak Sari ukur itu adalah garis yang terluarnya supaya 58 derajat. Jadi angkanya genap gitu. Nah, udah. Oke ya. Ini Adik ya. Ini 58 derajat, nggak mau 60 tuh, dia nggak nyampe 60 ya. 60-nya masih kurang 2 langkah kecil. Berarti udah ya, benar ya, 58 derajat di sini. Nggak apa-apa. Kan praktikum nggak ada salah, nggak ada benar ya. Pokoknya langkah-langkah yang kita lakukan benar ya hasilnya pasti benar. Berarti ya kita tulis di sini fix ya 58 derajat. Derajat itu kecil aja di atas.
Oke, sudah ya. Lalu tandai dua titik pada busur ya, ujung-ujung lipatan yang terbentuk, misal titik A dan titik B. Sudah juga dong kita. Ini titik A-nya, ini titik B-nya. Ini titik O-nya sebagai titik pusat. Kemudian langkah ketiga, buka lipatan salah satu lingkaran hingga menjadi bentuk semula. Sudah ya, sudah kita buka dari tadi juga. Lalu lipat kembali membentuk sudut keliling tertentu yang masing-masing kaki sudutnya melalui titik A dan B. Oke lah, kita sudah paham langkahnya ya. Caranya kita bikin sudut keliling ya, dari titik A nanti pokoknya ke salah satu titik di sini terus dihubungkan ke titik B. Nah, kali ini Kak Sari mau bikin titik satunya lagi di sebelah mana ya? Di sebelah sini aja nih, ekstrim ya. Tadi kan yang di sebelah atas banget udah, yang di sebelah kiri udah. Nah, sekarang gantian di sebelah sini. Nah, ini kita kasih nama sebagai titik C. Oke, terus ambil penggarismu. Hubungkan antara titik A ke titik C ya. Titik A dan titik C dihubungkan. Boleh digaris dulu aja. Terus dilipat. Kan tetap perintahnya adalah melipat kertas, jadi tetap harus ada bagian melipat-melipatnya nih tuh, kita nggak boleh skip bagian itu ya. Terus kalau udah lepas penggarisnya, dilipat beneran. Oke, kayak gini deh. Nah, ditekan. Oke ya, udah bener belum? Lihat hasilnya sudah ya. Oke, kalau ada yang belum benar dikoreksi aja, ngikutin garis yang kita buat tadi. Jadi itu semacam kayak, nah, kayak untuk ngoreksinya udah ya. Oke ya, udah, pokoknya udah ada bekas lipatannya. Nah, sekarang dari titik C ke titik B. Kayak tadi boleh dihubungkan dulu pakai garis ya. Pokoknya digaris dari titik C ke titik B. Ini terus harus dilipat, tetap ya harus dilipat, meskipun kayaknya lipatannya ini udah nggak terlalu berguna deh, kan kita udah paham ya. Pokoknya ngikutin aja deh, harus dilipat ya udah dilipat, kan paling enak itu nurut. Dah gini ya. Setelah dibuka hasil lipatannya itu antara yang di sini dengan yang ini tadi adalah sudut ini ya. Kalau mau ditebelin garisnya sekarang boleh. Sebetulnya dari tadi juga boleh sih ya. Pura-puranya kita kayak yang belum tahu gitu ya. Padahal udah agak tahu. Bener nggak? Yang kasih Kak Sari dukungan, tulis bener di kolom komentar ya. Bener banget Kak Sari gitu ya. Hihihi. Biar Kak Sari tambah semangat dong ngelipat-lipat kertasnya kayak gini. Kak Sari ini udah bukan waktunya ngelipat-ngelipat kertas lagi loh dek. Kak Sari ini udah waktunya ngelipat-ngelipat duit ya. Udah. Nah, sekarang ini ya sudah terbentuk sudut kelilingnya A, C, B. Sudutnya yang di sebelah sini ya. A, C, B. Ini tadi sudut pusatnya A, O, B. Besarnya 58 derajat. Nah, sekarang pasti nanti kita disuruh membandingkan besarnya ya enggak? Kalau gitu kita ukur aja besar sudut A, C, B atau sudut yang di sini menggunakan busur derajat. Tebakanmu nanti besar sudut keliling ACB yang di sini tuh berapa derajat dek kalau sudut pusatnya 58 derajat? Ayo main tebak-tebak dulu. Udah ada yang nebak? Boleh dalam hati aja nggak apa-apa. Nah, kira-kira tebakan kamu bener apa enggak kita lihat dari busur ini. Nih ya, nolnya yang berwarna merah ya. Jadi garis yang ini kita lihat yang berwarna merah angkanya. 0, 10, 20, 30. Tapi dia nggak nyampe 30 loh. 30-nya itu di sini. Nah, ternyata dia sebelum 30. Sebelum 30 berapa? 29. Kita tulis di sini 29 derajat. Bener nggak sama tebakanmu yang di dalam hati tadi? Bener ya, mudah-mudahan ya. Kalau bener berarti kamu udah paham bahwa kalau sudut pusatnya 58 derajat, sudut kelilingnya pasti ya 58 bagi 2 aja, 29 derajat. Atau dibalik, kalau ngecek 29 derajat kali 2 bener kan? 58 derajat. Gitu. Sip ya. Berarti langkah 1, 2, 3, 4, langkah 5 diulangi sampai 3 kali kita sudah lakukan. Berikutnya ada langkah 6 dan langkah 7 di bawahnya. Langkah 6, gunakan busur derajat untuk mengukur besar sudut pusat yang kalian buat. OMG, dari tadi kita sudah menggunakan busur derajat ya untuk mengukur besar sudut pusat kita ini. Dia kayak yang ngasih taunya terlambat gitu. Kita udah lakukan dari tadi, udah kita ukur. Tunggu deh, bagian ini mau Kak Sari tebelin dulu.
kita sudah lakukan langkah 6 pada ketiga lingkaran kita dong. Semuanya tadi sudah kita ukur betul-betul ya menggunakan busur derajat. Yang pertama yang 90 derajat ini kan. Berikutnya Kak Sari masih ingat yang ini 35 derajat. Dan yang terakhir Kak Sari ingat yang terbaru nih 58 derajat. Kita sudah lakukan langkah 6. Nah, berarti langsung ke langkah 7. Catatlah hasil percobaan kalian pada tabel berikut. Siap. Di kolom pertama, ukuran sudut pusat kita catat ya. Punya kita ukuran sudut pusat. Yang pertama tadi yang ini 90 derajat. Catat di sini. 90 derajat. Kemudian yang kedua, ukuran sudut kita tadi itu yang 35 derajat ya. Kita catat. Terus yang terakhir ukuran sudut pusat kita tadi yang 58 derajat. Siap. Nah, di kolom berikutnya ada ukuran sudut keliling. Oke, untuk yang ukuran sudut pusatnya 90 derajat, masih ingat deh ukuran sudut kelilingnya berapa? Yang ini ya, 45 derajat. Kemudian untuk yang 35 derajat, masih ingat ukuran sudut kelilingnya? Iya dong, yaitu 17,5 derajat atau 17,5 derajat. Terakhir untuk yang sudut pusatnya 58 derajat, ukuran sudut kelilingnya berapa? Ini yang kamu tebak dalam hati tadi ya, 29 derajat. Oke, sekarang di kolom terakhir, ukuran sudut pusat per ukuran sudut keliling. Berarti yang ini 90 derajat per 45 derajat, tulis. Oke, sama dengan berapa? Kalau kita sederhanakan, derajat dibagi dengan derajat habis. 90 per 45 itu artinya 90 bagi 45. Berapa? 2. Artinya sudut pusatnya itu 2 kalinya sudut keliling. Kayak gitu. Untuk yang sebelah sini, ukuran sudut pusatnya 35 derajat per ukuran sudut kelilingnya 17,5 derajat. Kita sederhanakan sama dengan derajat dengan derajat habis ya kalau dibagi. Terus 35 per 17,5 itu artinya 35 bagi 17,5. Hasilnya adalah 2 juga. Artinya ukuran sudut pusat itu adalah 2 kali dari ukuran sudut kelilingnya. Yang terakhir, ukuran sudut pusatnya 58 derajat per ukuran sudut kelilingnya 29 derajat. Kalau disederhanakan, derajat sama derajat habis, 58 per 29 itu ya 58 bagi 29. Hasilnya adalah 2 juga. Jelas ya? Nah, dari ini ada di bawahnya, dari data yang kalian catat, data kita ini tadi ya, simpulkan hubungan sudut keliling dengan sudut pusat. Nah, dia kan nyebutnya sudut keliling dulu nih dengan sudut pusat. Berarti kita jawab gini, sudut keliling sama dengan sudut pusat dibagi 2. Kan selalu kayak gitu ya. Atau kalau mau ditulis lebih cantik boleh. Sudut keliling itu sama dengan setengah kali sudut pusat. Gitu. Jadi ini sama aja. Mau sudut pusat dibagi 2 atau maupun setengah dikali sudut pusat, hasilnya akan sama. Pokoknya kayak gitu kesimpulannya deh ya. Sudut pusat itu selalu 2 kalinya dari sudut keliling. Atau sudut keliling itu selalu setengahnya dari sudut pusat. Ya, paham ya? Ini deh untuk mengerjakan soal nomor di halaman 74 dan 75. Mudah-mudahan bisa ngebantu kamu memahami materi ini. Materi ini tidak tergolong sulit. Mudah kok dek, simple aja dia. Hanya dikalikan 2 atau dibagi 2. Jadi harus kamu kuasai dengan baik ya tentang sudut pusat dan sudut keliling. Tapi kalau ada yang ingin kamu tanyakan, Kak Sari seneng banget ya. Boleh tanyakan di kolom komentar. Ayo di grup belajarnya Kak Sari juga ayo. Kak Sari tuh ngundang semua siswa-siswi SMP se-Indonesia untuk gabung di grup belajarnya Kak Sari. Kalau grupnya masih penuh gimana? Antri dulu nggak apa-apa. Meskipun ada lagi satu grup yang berbayar. Kalau grup yang berbayar jarang penuhnya dek, namanya juga berbayar ya. Meskipun berbayarnya murah loh, hanya 20.000 aja untuk 1 bulan. Bukan untuk 1 hari atau untuk nanya 1 soal, bukan. Ini 20.000 itu untuk 1 bulan. Gabung aja ke grup yang berbayar ya, kalau grup gratisnya penuh. Nah, baik grup berbayar maupun grup gratis, chatnya ke nomor ini.
081456109870. Chat aja ke nomor Kak Sari di sini, nanti ku kasih tahu cara gabung ke dalam grupnya. Oke ya, ku tunggu. Nah, sekarang Kak Sari pamit dulu. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.